Kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Ajib beliau adalah pakala biasanya gitu. Ya semakin waspada aja nih pasukan orange yang keren-keren ini loh gitu. Pada saat tanggap darurat kita nggak sendiri, ada Basarnas, TNI, Polri, Linmas, relawan-relawannya juga banyak. Ciling cincat kan itu kan dia. Setiap desa, setiap wilayah itu punya potensi bencana. Betul. Bencana itu perlu di manage, ada pencegahannya, penanggulangannya dan pemulihannya. Di Jawa Barat ini harus dibangun budaya tangguh bencana, banjir longsor, angin puting beliung. Nih Pak, ngomong-ngomong soal bencana, cara menangani bencana sakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orange ceria dan merah ceria dan kuning ceria. Nggak silau kan? Nggak silau. Silau sih Pak. Tapi membawa kebahagiaan silaunya. Ya. Good mood, betul Pak. Jadi seger, jadi selalu. Itu kenapa mungkin salah satu alasannya nih. Ya belum kenalan nih. Kembali lagi di Aji Podcast Akang Teteh ASN Jabar ikut bicara. Ajib utek-utek pokoknya. Ajib banget ya. Ajib banget, ajib enak ya Pak ya. Enak keren gitu kan. Alhamdulillah kembali lagi di Aji Podcast dengan saya pastinya Ruli Rasenovianti dari BKD Provinsi Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seseorang berbaju orange yang keren ini. Wih, salam tangguh. Salam tangguh, dari cluenya aja udah salam tangguh nih. Alhamdulillah beliau adalah Bapak Dr. Dani Ramdan MT nih contekannya. Beliau adalah pakala biasanya gitu. Beliau adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Pelaksana namanya nggak ada. Jadi La-nya tuh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Wilujeng Sumping Pak. Hatur nuhun. Bapak, aku punya pantun. Oh ya? Saya punya pantun buat Bapak ya. Dengerin Akang Teteh, jangan lupa pakai cakep ya, yang keras, yang kencang. Oke. Jalan-jalan ke Mekarwangi. Cakep. Aku cakep juga nih. Pakai andong ke Sukabumi. Cakep. Lihat nih, ada yang keren dan wangi. Wilujeng Sumping Pak Dani. Kalau gitu saya balas boleh? Boleh, asik. Oke, gini. Nih gimana nih Pak? Pada hari Minggu ku ikut ayah ke kota. Cakep. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Yeay, cakep. Hari ini aku bangga luar biasa. Yeay. Karena diundang podcast sama Ruli Raslina. Kok Bapak tumben manggilnya Ruli Raslina, biasanya Ruli Rasno. Iya. Habis kemarin pernah disempet itu. Rasno itu siapa? Raslina. Siapa? Okay. Izin Pak. Alhamdulillah. Udah berpantun, udah pemanasan ya. Segar-segar dengan outfitnya beliau nih. Alhamdulillah. Sebenarnya ada satu pantun lagi tapi disimpan lagi nanti di akhir ya. Ingetin ya Kang. Ada pantun buat Pak Dani spesial nih Pak. Siap pakai telur. Pak izin. Sehat ya Pak? Sehat. Ini ya beliau ini warawiri aja dengan berorange pasukan orange-nya nih Pak. BPBD itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu pasti mau tidak mau bersentuhan dengan bencana ya Pak ya. Gimana tuh Pak perasaannya tiap hari bukan menanti ya, tapi being waspada, being aware gitu dengan segala sesuatu yang berbau itu mungkin ya Pak ya. Jadi memang sesuai dengan namanya ya, Badan Penanggulangan Bencana kita melakukan penanggulangan. Tapi sebenarnya istilah penanggulangan itu tidak harus selalu identik dengan tanggap darurat. Tanggap darurat itu pada saat bencana terjadi lalu kita turun, menolong orang, mengungsikan dan sebagainya. Penanggulangan itu berbicara sebelum pra bencana. Penanggulangan sebelum ya Pak ya justru. Jadi rangkaian. Rangkaian dari sebelum, pada saat dan setelah. Jadi kita juga ada kegiatan-kegiatan di sebelum, namanya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan. Lalu pada saat terjadi namanya tanggap darurat. Dan setelahnya namanya pemulihan.
Biasanya 2 kegiatan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi artinya kita nggak nunggu-nunggu bencana. Janganlah ya berharap ada Justru bencana kan juga. Paradigmanya mencegah bencana. Mencegah bencana luar biasa. Gitu. Apalagi kan teknologi sekarang luar biasa banyak ya Pak ya. Ya. Ada forecasting gitu loh. Bencana bla 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 di titik mana di mana itu udah jadi ya semakin waspada aja nih pasukan orange yang keren-keren ini loh gitu. Pastinya nih Pak Dhani punya timnya yang keren-keren nih. Insya Allah. Insya Allah. Bapak izin. Nah dari tadi dari penanggulangan terus dalam pelaksanaan di while within itunya sampai pascanya gitu ya. Jadi salarasna teh tusi atau tupoksi di BPBD yang utama tuh apa nih yang melekat di Bapak nih atau di tim pada intinya gitu? Sebenarnya mengkoordinasikan kata kuncinya. Oh mengkoordinasikan ya. Karena apa? Upaya-upaya di pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan itu sebenarnya bukan kerja sendirian BPBD. I see. Ya, dari pencegahan misalnya supaya tidak longsor berarti hutan harus lestari. Itu kan ada dinas kehutanan, leading sektornya. Supaya sungai daerah hulunya terjaga, itu kan ada dinas PSDA. I see. Dan seterusnya, bahkan dinas PU lainnya. Pada saat tanggap darurat kita nggak sendiri, ada Basarnas, ada TNI Polri, ada Linmas ya di jajaran Pol PP itu. Banyak sekali yang relawan-relawannya juga banyak. Demikian juga di pemulihan. Membangun kembali rumah, membangun kembali jalan itu tidak dikerjakan oleh BPBD, tapi dengan PU, dengan PLN untuk listriknya, dengan PT Telkom untuk sarana telekomunikasinya. Sehingga kata kuncinya kita mengkoordinasikan semua upaya itu. Mengkoordinasikan semua. Jadi ciling cincat kan itu kan dia. Ada dinkesnya, ada dinas-dinas lainnya yang terkait pastinya gitu ya Pak ya. Walaupun ada juga yang kegiatan-kegiatan operasi yang langsung kita kerjakan ya. Misalnya di pencegahan, penyuluhan, simulasi, edukasi itu kita langsung tangani. Di samping ada juga yang dikerjakan oleh dinas lain atau bersama-sama. Di tanggap darurat ya kita juga punya tim yang bisa search and rescue. Gitu. Dan seterusnya kayak gitu. Jangan Pak, pandemi itu 2 tahun ya Pak ya kita mudah-mudahan sih berdoa berharap 2022 udah tutup kasus pandemi pandemi apapun namanya itulah gitu Insya Allah. Nah itu Pak menjadi concern nih di teman-teman BPBD selain tadi pastinya mengkoordinasikan dengan banyak pihak, banyak instansi yang menjadi concern utama nih within atau dalam 2 tahun terakhir nih dan bahkan sekarang menuju 2022-2023 itu apa nih terutama itu? Pertama memang wabah atau pandemi itu termasuk dalam jenis bencana. Betul. Bencana non alam. Yang kedua bahwa dengan kejadian pandemi ini maka ada 2 hal sebenarnya yang ya tadi dibintanya kan 2 ya, kita kasih 2 nih. Asik. Hal yang pertama bahwa memang dalam hal menghadapi bencana itu kita memang ternyata kesiapan kita bukan hanya bencana alam gitu. Kita juga harus punya infrastruktur, punya sistem operasi, punya mekanisme untuk bencana non alam khususnya pandemi. Nah dengan terjadinya pandemi 2 tahun kita sekarang punya struktur itu, punya pengalaman, punya wawasan yang itu nanti akan kita jadikan standar baku lah. Karena pandemi ini meskipun kita tidak berharap ya, tetapi menurut para pakar memang dalam periodisasi tertentu bisa terjadi lagi, baik skala besar maupun skala kecil. Betul. Itu yang pertama. Jadi kita sekarang punya kemampuan lah ya yang harus terus dipelihara untuk menghadapi pandemi serupa supaya kalau ada lagi nggak separah hari ini. Nah yang kedua, secara umum juga kan Pak Gubernur mencanangkan di Jawa Barat ini harus dibangun Jabar Resilience Culture Province. Budaya tangguh bencana Jawa Barat. Budaya. Nah budaya itu kan nggak bisa dibangun sehari 2 hari ya. Tetapi harus melalui upaya yang terus menerus bahkan mungkin dari generasi ke generasi karena dia membentuk sebuah sikap, perilaku, tindakan yang konsisten, yang positif. Nah budayanya apa? Tangguh bencana. Waktu awal tahun 2019 kita memang menyusun itu, 2020 diluncurkan, kita merasa wah ini 20 tahun nih ngebentuk budaya ini gitu, dicanangkan di buku itu. Tapi dengan pandemi ini budaya itu sekarang terbentuk.
Hikmahnya tadi. Apa sih budaya tangguh bencana itu? Ya itu kesiapsiagaan ya, Betul. awareness. Jadi sekarang kan masyarakat, tapi memang baru fokusnya ke pandemi ya. Yes. Siap siaga, mau pakai masker di rumah, pakai hand sanitizer, ya, disinfektan sebagainya, itu kan pencegahan. Lalu tingkat RT-nya ada posko tingkat RT, Iya, betul. tingkat RW, di tingkat desa bikin upaya-upaya yang mandiri dan sebagainya. Nah, tinggal kita geser dari fokus hanya pandemi atau COVID ini juga ke bencana lainnya, karena setiap desa, setiap wilayah itu punya potensi bencana. Jadi semua harus bisa melakukan pencegahan dan penanggulangan yang serupa dengan menghadapi COVID. Nah, ini hikmah yang kedua. Nah, betul Pak, hikmah. Tadi betul kata Bapak. Dah siapa yang pengen atuh pandemi seperti ini ya Pak ya. Tapi kan di balik itu ternyata budaya yang tadinya harusnya 10, 20 bahkan even more 30 tahun yang bisa terbentuk mah 2 tahun jebret. Iya. Kita mudah-mudahan generasi baru nanti bisa punya sikap kayak gitu, bahwa bencana itu perlu di manage. Ada pencegahannya, betul. Ada penanggulangannya dan pemulihannya. Siap Pak, keren Pak. Nah, itu sepanjang saya suka ngobrol Pak sama rekan-rekan teman-teman tim Orange beberapa waktu. Ada Kang siapa ya di antaranya? Tim Orange banyak nih. Di parkir juga ada yang iya. Maksudnya itu yang di parkir di Bapak juga enggak? Iya, itu satu sepupu lah. Sepupu ya. Sepupu tetangganya apa gitu. Iya. Banyak tuh yang pakai orange nih. Pokoknya tim orange-nya Bapak maksud aku teh. Izin Pak, itu kan katanya event pandemi teh on ready gitu, seperti hanya mungkin tenaga-tenaga nakes gitu yang di masa pandemi itu kan selalu siap siaga, waspada. Nah, itu menjaga ritme dan sinergitasnya itu seperti apa nih Pak? Pasti kan di lapangan itu luar biasa kan Pak tantangannya. Makanya mungkin ini inline dengan tadi seragam orange-nya itu yang bisa membawa mood dan tertentu. Dan gampang dilihat kalau di area bencana gitu kan. Jadi kan kita juga harus sebelum bisa menyelamatkan orang lain, save ourselves first ya. Ya itu caranya ya, kita harus terlihat. Betul. Nah, menjaga itu, ritme itu, ya memang kita tekan kontrak sih ya. Kalau di BPBD sudah pakai logo ini, berarti sudah siap jiwa raga nih. Karena di satu sisi ini tugas kedinasan, tapi begitu masuk ke dunia kebencanaan, ada misi kemanusiaan di situ yang kita langsung tersentuh gitu. Ketika masuk, ada bencana, kita harus menolong, berarti kita harus selalu ready, harus jam berapapun itu nurani kita sendiri sudah akan muncul di situ gitu ya. Ya, apalagi kalau dengan penuh masuknya bukan keterpaksaan gitu. Emang dinas itu membuat kita membangun kebanggaan ya. Pasti. Nah, jadi itu yang kedua tentu saja sih fisik. Itu yang makanya kita latihan fisiknya ada juga ya, Pak? Di sana. Ini lari Smapta gitu. Terutama untuk tim yang memang ke lapangan ya. Jadi tiap Selasa kita latihan Samapta, Jumat juga sambil semua karyawan gitu. Kecuali selama pandemi kemarin memang kita latihan mandiri saja. Nah, sekarang kita udah mulai lagi dengan pembinaan fisik itu. Kemudian juga ya kompetensi gitu. Jadi lalu kita memang sudah terbiasa tiap hari ada bencana, apalagi pada saat seperti sekarang kan sekarang kita lagi siaga 1 nih. Untuk yang ini ya. Banjir, longsor. Iya, betul Pak. Itu kita memang selalu ada giliran piket. Ada ya Pak, selalu standby ya Pak ya. 24 jam jadi gantian gitu. Satu tim 24 jam nanti dia istirahat, besoknya tim yang lain begitu. Keren-keren, berkah-berkah. Makanya kami mengapresiasi nih teman-teman, rekan-rekan timnya Pak Dani dan rekan di Provinsi Jawa Barat, bahkan mungkin pasti berkoordinasi dengan kabupaten kota juga ya Pak ya? Iya pastinya, karena justru malah yang lebih banyak beroperasi itu kabupaten kota sebenarnya. Karena kebetulan kalau di Jawa Barat skala bencananya itu kecil-kecil. Iya. Hanya paling 1 RT, 1 RW, 1 desa, pernah beberapa lah kecamatan gitu. Jadi artinya masih dalam penanganan lingkup BPBD kabupaten. Kita melakukan pendampingan, supporting gitu. Kalau provinsi itu soalnya kalau sudah antar kabupaten banyak atau beribu-ribu korbannya, itu biasanya kita yang turun. Nih Pak, ngomong-ngomong soal bencana, ini gimana nih Pak? Kalau bencana itu cara menangani bencana sakit hati. Bencana patah hati gimana nih Pak?
Rada susah nih pertanyaannya. Bencana cinta. Bencana cinta. Ada lagi yang datang ke BPB itu. Apa tuh, Pak? Saya dapat bencana. Kenapa? Bencana rumah tangga. Nah, ternyata luar biasa Iya, nih. Jadi multitasking begini nanti Multitasking, Bapak dan iya. teman-teman, luar biasa nih. Ya, siapa? Nah, ya mudah-mudahan jangan ada sih bencana sakit hati apa ya. Kita Ya. biar moodnya selalu on dan strong. Jadi satu Apa tuh? tipsnya Apa tuh? menolong orang lain. Oh iya, benar. Benar. satu. Menolong orang lain membawa kebahagiaan Betul. tersendiri dan itu nyampe ke Jadi, dalam kita ya. Kita lagi sakit ya, baik sakit mental, hati ataupun fisik. Mhm. Coba aja bantu orang lain gitu. Ah. Bantu orang tua kita, bantu Siap. istri kita kalau di rumah, kalau di kantor bantu teman kita gitu. Itu ternyata langsung kesehatan lah bisa pulih. Bila pulih ya, Masya Allah. Catat itu buat kuat kan? Bencana sakit hati Kalau dengan bencana sakit hati lu justru jangan apa namanya down gitu jangan ya. down ya. Harus move on. Move forward gitu. Langsung bikin kerja sosial kayak apa kayak Benar nih. gitu. Aduh, nih wejangan dari Pak Kala. Catat. Alhamdulillah. Siapa? Mohon izin Pak, kembali. Tadi dari penanganan sebelum sampai pemulihannya tadi seperti itu disampaikan. Saya baca nih Pak dari lamannya BPBD juga nih, keren, mana update terus nih kayaknya nampaknya. Itu ada 2.400 kalau nggak salah 2.400 bencana di Jabar sepanjang 2021. Itu tuh leres Pak. Mohon. Terus, Masya dan Allah, itu memang rekor subhanallah. tertinggi sejak kita mulai pencatatan itu 2012. BPBD-nya berdiri 2020 tapi belum ada laporan ada tapi belum ditangani secara ini ya baik. Nah 2012 kita cuma tahu tuh. Itu dulu hanya 500 per tahun. Iya, nah itu udah berlipat kali lipat nih. Wah, sekarang udah 5 kali lipat. Artinya memang ada dua kemungkinan Oke. ya. Satu hal memang kondisi alam kita ini semakin rapuh. Sehingga walaupun memang secara potensinya bencana Jawa Barat ini lengkap potensi bencananya. Lengkap sebetulnya ada Lengkap. kemungkinannya ada. Banjir longsor jelas Ada, karena ya. terutama kalau Jabar Tengah ke utara itu datar itu sering banjir. Jabar Tengah ke selatan itu gunung, bukit, longsor kebanyakan. Dan hujannya tertinggi di Indonesia curah hujan dan gitu. Terus yang kedua gunung berapi punya kita 7 nggak sedikit. 7 kita yang masih aktif begitu ya. Betul. Terus gempanya kita punya 5 sesar. Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, Baribis, Garut Selatan. Lalu di lautnya ada apa yang disebut megatrust ya, pertemuan dua lempeng benua Asia dan Australia. Itu saling bergesekan di laut, menimbulkan gempa di laut, lalu muncul bencana berikutnya tsunami. Walaupun tidak semua gempa di laut menimbulkan tsunami. Intinya ada 10 lah jenis bencana. Nah, jadi kita bisa menekan itu dengan cara kerentanannya dikurangi. Jadi masyarakatnya dilatih, gitu, infrastrukturnya diperkuat dan seterusnya. Tetapi kalau hutan semakin habis, sungai semakin dangkal dan sempit karena erosi sedimentasi, ya pasti bencana nambah. Nah, artinya angka yang terus nambah itu kemungkinan pertamanya adalah itu, kemungkinan besar. Yang kemungkinan dua ada juga mungkin karena sistem pencatatan lebih bagus. Betul. Ya, kalau dulu bencana ada tetapi belum terlaporkan. Kalau sekarang BPBD-nya semakin lengkap di semua kabupaten kota ada. Sistem data dan informasi juga kita perbaiki terus sehingga ya mudah-mudahan sih kemungkinan yang kedua ya. Wah, iya betul ya, Pak. Walaupun secara ini jadi kok naik terus gitu. Iya, betul. Iya, berharap kemungkinan kedua sebetulnya mungkin ritmenya mah sami wae gitu, sami mawon ya Pak ya, tapi ya tadi udah semakin canggih, udah semakin on dan ready nih timnya, jadi pencatatannya udah luar biasa lengkap dan mumpuni seperti itu. Siap, keren nih. Jadi tadi dari 2.400 tadi yang kalau kasat mata baca mah agak ketar-ketirnya Pak, kita tuh ada berarti kan sehari bisa 6. Iya, kalau itu tuh kalau diistilahkan mayoritasnya tuh di mana nih Pak yang menjadi kalau secara wilayah administratif Kabupaten Bogor. Oh, Bogor ya. Paling banyak laporan kejadian banjir bencana. Kah? Banjir, longsor, angin puting beliung, 3 jenis itu. Ada gempa sekali-kali. Iya. Yang berikutnya disusul Sukabumi, Cianjur. Rata-rata memang selatan. Tetapi ada juga di Bandung Barat, Kabupaten Bandung.
Kalau utara yang paling banyak melaporkan itu Kuningan, Cirebon, Indramayu. Tapi kalau musim hujan, Subang, Bekasi, Karawang itu langganan banjir. Iya pastinya. Jadi hampir merata. Hampir merata ya, Jabar 27 kabupaten kota atau dauyuhan ya Pak. Pak izin, nih dari perjalanan Bapak di BPBD itu pasti dari sekian banyak tadi yang bencana 2400 itu ada pengalamankah yang unik, menarik? Kalau tadi ya saya udah highlight nih dari Bapak. Kalau mau bahagia, bantu orang. Nah, ya kayak gitu-gitu kan mesti ada mungkin kejadian-kejadian yang kadang di luar nalar, it happens gitu. Seperti itulah misalnya Kirang Langkung. Ya di setiap kejadian bencana itu ada aja ya hal-hal yang orang yang lain korban yang itu bisa selamat gitu ya, itu pastilah pertolongan Allah ya intinya itu gitu. Dia. Tapi yang terjadi pada diri sendiri juga ada tuh. Itu yang waktu Cimanggung, Sumedang tuh 40 korban. Sampai Pak Camatnya ya waktu itu Pak? Dan Ramil. Dan Ramil, betul. Dan ada satu kepala seksi kedaulatan dari BPBD Kabupaten Sumedang juga jadi korban. Waktu itu kejadiannya ya begitu ada dengar bencana itu kan kita harus secepatnya ke lapangan. Tapi karena dari Bandung kan lumayan jauh, datang ke sana udah macet. Iya betul. Karena orang bertumplek sana gitu. Betul, ada yang mau nonton, ada segala macam. Sehingga kita marah-marah karena kendaraan kita nggak bisa masuk. Padahal harus segera melakukan pertolongan dan sebagainya. Udahlah, mau orang maring aja gitu. Akhirnya turun lari segala macam. Ternyata apa yang terjadi? Itulah yang longsor kedua gitu. Ya Allah. Artinya kalau nggak tercegat macet mungkin malah tim kita yang ada di sana gitu ya. Nah ini nih yang terjadi nih. Ya itulah pertolongan ya. Allah tuh nyata ya Pak ya. Miracle itu kita ada. Tahu juga ya, makanya ya harus sebelum berangkat berdoa dan sebagainya itu. Dan selalu berhusnuzon gitu ya Pak ya. Berbaik sangka gitu ya. Apapun, yang penting kita sudah punya niat melakukan pertolongan semacam, bahwa di jalan ada hambatan tuh jangan, ya itu hikmahnya. Sekarang kita tenang aja, tetap tenang aja ya. Segala sesuatu juga sudah diatur oleh Yang Maha gitu. Gitu. Merinding juga aku dengarnya ya Pak ya kalau kayak gitu-gitu. Betul ya Pak. Pada akhirnya tim-tim rekan-rekan Bapak di BPBD ya waktu di Cimanggung itu kan kan ada longsor susulan. Standby juga ya di sana teman-teman ya itu. Pada akhirnya harus ready juga dengan segala kemungkinan. Betul Pak, banyak berdoa ya Pak. Nah dari sekian banyak ini nih Pak, nih Manawi tiasa diburudulkeun lagi nih tips Pak untuk atau cerita untuk tangguh bencana di kita nih di keluarga nih seperti apa nih? Ya. Jadi gini, untuk menghadapi selamat dari bencana ini kan tadi ada pencegahan, ada kedaulatan dan pemulihan. Kalau pencegahan kita bisa lakukan secara individu, keluarga, kelompok, komunitas. Jangan buang sampah sembarangan, itu sudah pencegahan. Menanam pohon sudah pencegahan, bikin sumur resapan dan seterusnya. Nah, kesiapsiagaannya kita juga harus punya informasi dan kemampuan. Nah, ternyata pada saat tanggap darurat, hasil riset di Jepang, faktor yang membuat seseorang selamat itu 35% memang dirinya sendiri. Oke, catat. Jadi dia harus tahu waspada dan tahu ilmunya. Oh kalau ada gempa harus ngapain, kalau ada banjir harus lari kemana dan seterusnya. Jadi 35% ya diri sendiri itu. Ya, karena kita bencana kan gak direncanakan, dimanapun, kapanpun, siapapun bisa kena. Nah yang kedua, tapi 32% angkanya hampir mirip. Itu ternyata faktor keluarga. Oke. Ya, jadi ayah, ibu menolong anak, atau anak menolong orang tuanya, atau ada kakeknya, bibinya, semacam dalam satu rumah. Jadi kalau sudah dua faktor itu aja disiapkan, pribadi kita punya pengetahuan, keterampilan, lalu keluarga kita juga disiapkan, berarti sudah hampir 70%. Betul. Diri kita, keluarga. Oke. Sisanya 19% itu adalah tetangga. Ya, satu RT, satu RW. Kalau lagi di kantor berarti teman satu kantor, kan gitu. Nah, sisanya lagi baru nanti tim penolong hanya 11%. Kenapa? Karena tim penolong itu kan butuh waktu untuk datang ke tempat itu gitu ya. Tim penolong BPBD, tim penolong SAR, Basarnas, dari Palang Merah Indonesia, dari TNI Polri, itu pasti ada butuh waktu. Makanya kita selain individu yang kita latih mulai sekolah-sekolah ke anak-anak ataupun ke masyarakat, juga kita membentuk yang disebut
keluarga tangguh bencana. Nah, itu dia, Nah. keluarga tangguh bencana. Keluarga tangguh bencana karena tadi ternyata 32% faktor keselamatan itu kalau keluarga punya kesiapan. Mhm. Apa yang harus disiapkan oleh sebuah keluarga tangguh bencana? Pertama, identifikasi di rumahnya itu ada potensi bencana apa aja. Yang pasti kebakaran tuh pasti tiap rumah ada potensi kebakaran. Berarti lakukan pencegahan apa tuh? Oh berarti instalasi listriknya harus benar, alat-alatnya harus memadai dan sebagainya. Yang kedua mungkin banjir, kalau di daerah banjir, longsor, angin puting beliung, gempa. Nah kita ini di Bandung ini kan ada sesar Lembang. Jadi setiap bergerak itu bisa gempanya se-Bandung Raya. Jadi rumah kita harus tahan gempa. Perabotan kita harus sedemikian rupa supaya aman kalau dapat guncangan tidak menimpa. Dan tahu ketika gempa terjadi ngapain. Nah itu nih Pak, kalau kayak di Jepang makanya Pak orang-orang tuh udah that ready gitu loh untuk being aware selalu dengan siap siaga bencana. Nah kalau di Indonesia kayaknya belum. Itulah makanya kita ini tantangan mungkin ya Pak ya. Program keluarga tangguh bencana itu karena Jepang memang dipicu, mereka kan badai dan gempanya tiap bulan ada. Betul. Jadi masyarakatnya harus selalu siap. Nah, udah santuy weh badai Jepang teh. Gini aja tuh pagi. Mereka 3 bulan sekali ada simulasi. Betul. Di sekolah, di kantor, di rumah gitu. Ada alarm tertentu yang dia udah tahu kalau alarm ini untuk simulasi. Kalau alarmnya gini, oh ini kejadian. Nah ini yang kita kalau serentak kan sulit juga. Tapi kalau kita di masing-masing di rumah aja, bikin identifikasi, bikin rencana tuh. Misalnya kalau nih teteh di rumah nanti kalau ada kebakaran siap. Kamu larinya di pintu ini, ini. Jadi di rumah itu digambarkan bikin denahnya. Iya betul. Kalau pintunya cuma satu, berarti harus ada pintu cadangan darurat, jendela yang bisa dipecah. Nah, gitu. Kalau rumahnya 2 lantai, lantai atas, lewat tangga. Tapi kalau tangganya ketutup karena gempa atau kebakaran, alternatif kemana itu harus didiskusikan. Betul. Terus yang kedua, kalau sudah di luar di rumah, di mana nunggunya itu harus dijanjikan, yaitu di daerah yang aman. Di sekitar kita daerah aman itu mana? Biasanya di daerah pertigaan atau perempatan karena itu terbuka, atau lapangan, atau di bangunan publik yang kuat ya, masjid dan sebagainya. Nah itu dicatat tuh dalam satu kertas, didiskusikan. Kemudian tadi latihan kalau gempa, kalau di rumah kan nggak boleh lari dulu. Gitu Pak? Iya, kalau jauh dari pintu ya. Iya. Misalnya apalagi di lantai 2 kayak gitu, wah kan butuh waktu tuh untuk keluar. Betul. Mending kita tengkurap dulu, tiarap. Betul. Tiapnya kalau ada meja di bawah meja. Di situ mungkin aman ya. Tembok yang aman, jangan di dekat kaca, jangan di bawah lemari yang bisa tumbang. Terusnya tutup kepala. Itu pakai tangan, pakai apapun benda yang bisa melindungi karena kepala ini pusat kesadaran. Betul. Udah gitu nanti gempa reda baru lari keluar. Nah, kalau sudah di luar, gempa sedang di luar ya itu dia tinggal lari keluar dan tunggu bisa ada gempa susulan. Nah, itu tuh dilatihkan di rumah itu. Ya. Nanti kalau buka web BPBD ada tuh siap. video konten keluarga tangguh bencana. Karena kami semua PNS, non PNS juga harus melatih keluarganya dan harus punya rencana penanggulangan bencana di keluarganya. Harus ditularkan ini. Dan itu dibikin videonya masing-masing. Yang terbagus kita tayangkan di web. Masya Allah. 20-an video bisa dilihat tuh bagaimana. Kita noong ya nanti Kang. Noong ya ke itu. Biar nanti kita latihan nih ilmunya nih pasti penting banget ini kita untuk selalu waspada, untuk selalu siap siaga ya Pak ya. Nanti kita noong ya Pak ya. Izin. Boleh. Ada emang dibuka itu sengaja untuk edukasi kepada masyarakat. Siap. Luar biasa, mantap. Video konten kebencanaan. Alhamdulillah ini harusnya mah mungkin nanti pasti tim BPBD juga sudah kemana-kemana nih untuk itu melatih ya Pak ya. Ya, memang selama pandemi kita agak terhambat, jadi kita banyak edukasi online aja. Betul. Webinar ataupun siaran-siaran di radio itu masih kita lakukan. Nah, yang ke lapangan ini belum. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita kembali bisa go to school, go to office, siap. go to di Antos, community. Tim Orange ceria kita. Pak, terakhir nih ada pesan nih buat Akang Teteh nih di seluruh Jabar, Nusantara atau dunia bahkan untuk terkait tangguh bencana ini. Tangguh bencana itu rumusnya 3. Apa itu? Nah, yang satu adalah kenali bahayanya. Kenali bahaya. Siapa? Singkat jadi kebaya. Ini aku baju kebaya. Kenali bahaya kan. Kebaya, gitu. Kenali bahaya. Kebaya. Oke, siap. Kalau sudah tahu bahayanya, kurangi risikonya.
kurangi resikonya. Disingkat Siap. kursi. Keren si Bapak. Pak izin keren banget nih Pak. Siap. Kebaya kursi. Nah, terus kalau sudah kurangi risiko tapi tetap terjadi bencana, maka harus siap untuk selamat. Oke. Apa nih Pak? Ada Singkatnya sulam. Siap untuk selamat. Oh, siap untuk selamat. Sulam. Jadi, Catatan. Nah, kalau digabung antara kebaya, kursi dan sulam. Iya. Udah Apa tuh? bayangin aja. Analoginya? Ruli pakai kebaya, duduk di kursi sedang Lagi nyulam. nyulam. Oh iya betul. Kebaya, kursi sulam. Kebaya artinya kenali bahayanya. Kenali bahaya. Kursi artinya kurangi Resikonya. Sulam artinya siap untuk selamat. Asik. Catat Akang dan teteh. Ini kita harus mempraktekkan nih mulai nih ya di keluarga satu lagi. masing-masing. Untuk kenali bahaya sekarang udah gampang banget. Oke. Karena siap. sudah ada aplikasi dari BNPB namanya Inaris. Inaris. INA-RIS INA dari risiko RIS. ya. Indonesia RIS gitu. Oh, siapa? Itu diunduh biasa. Diunduh gratis. Oke. Nah, ini kalau klik lalu GPS-nya di-on-kan, itu kita ini ya Inaris langsung dia akan mendeteksi. Oh, saya ternyata ada setiap di-update. Oh ya, ini di daerah BPBD. Bisa ketahuan ya, Pak ya? Langsung ada klik info bahaya. Nih. Keluar COVID dan gempa bumi di sini. Keren banget ini. Tapi kalau udah daerah sungai nanti muncul juga banjir, ya longsor. Kalau kita di pantai biasanya ada tsunami. Oke. Dan keren ya. Nanti harusnya ke sini ya. Klik di gempa bumi itu ada langkah-langkah persiapan sebelum ini. Nanti terus ke bawah pada saat. Dan ini nanti setelah. Siap, kita unduh Akang Teteh. Semangat gitu. Biar kita semakin waspada, semakin siap siaga. Jadi dimanapun kita berada, kita kenali bahaya. Siap untuk selamat. Kan kebaya kursi sulam. Aku berkebaya duduk di kursi menyulam. Sulam. Siap. Hatur nuhun ya Pak. Tapi tadi sesuai janji mau baca dulu itu Aku mau baca dulu itu apa sih namanya? Apa? Pantun. Siap ya. Cakep lagi. Makan pagi pakai kentang. Cakep. Diantarnya pakai Gojek. Cakep. Akhirnya pada nih datang. Cakep. Bawa isu tangguh bencana, Jack. Alhamdulillah Bapak, makasih ya sudah cerah ceria memberikan pencerahan nih untuk kita semua. Ini luar biasa bermanfaat sekali nih. Kita harus mulai nih mensosialisasikan di keluarga masing-masing terkait tadi isu tangguh bencana ini. Gimana nih harus tadi seperti yang Bapak sampaikan. Baiklah, nanti kita diskusi lagi ya Pak ya. Kita undang lagi, jangan bosan. Siap. Banyak masih dongengan lainnya. Pasti banyak dongeng tadi yang bikin merinding-merinding. Keren, miracle-nya itu luar biasa. Baiklah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow sosmed BKD Jabar dan BPBD Jabar. Ini beliau tuh masih sosialisasinya beragam macam pula. Ada TikToknya, ada tadi YouTube-nya, Instagramnya, apalagi gitu. Pokoknya keren deh. Jangan lupa pokoknya follow kita semua dan pantengin Ajib terus di ASN Jabar Ikut Bicara. Ajib. ASN Jabar Ikut Bicara. Okay.